Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul unsur golongan 12, yang dimana terdapat 3 unsur pada logam golongan 12, yaitu Seng dengan simbol Zn, kadmium dengan simbol Cd, dan merkuri dengan simbol Hg. Program studi pendidikan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, tahun 2020. Kelas Pendidikan Kimia di 2018. Mata kuliah Kimia Logam Utama. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada Seng dengan simbol Zn. Zin atau dalam bahasa Indonesia yang sering kita kenal dengan Seng merupakan unsur yang melimpah dengan urutan ke-24 di kerak bumi. Memiliki kelimpahan sebanyak 76 ppm di kerak bumi. Kelimpahannya tidak berbeda jauh dengan rubidium yang memiliki kelimpahan sebanyak 78 ppm di kerak bumi dan sedikit lebih melimpah dibandingkan tembaga yang memiliki kelimpahan sebanyak 68 ppm. Dalam tanah mengandung sekitar 5-770 ppm Seng dengan rata-ratanya 64 ppm. Sedangkan pada air laut, kadar Sengnya adalah 30 ppb dan pada atmosfer, kadarnya hanya 0,1 sampai 4 mg per meter kubik. Biji utama dari Seng adalah Seng sulfida dan Seng karbonat. B. Kadmium dengan simbol Cd. Kadmium adalah logam kebiruan yang lunak dan merupakan racun bagi tubuh manusia. Waktu paruhnya sekitar 30 tahun dan dapat terakumulasi pada ginjal, sehingga ginjal mengalami disfungsi. Jumlah normal kadmium di dalam tanah berada di bawah 1 ppm. Tetapi angka tertinggi yaitu sekitar 1700 ppm yang dijumpai pada permukaan sampel tanah yang diambil di dekat pertambangan biji Seng. Kadmium lebih mudah diakumulasi oleh tanaman dibandingkan dengan ion logam berat lainnya, seperti timbal. Kadmium sangat membahayakan kesehatan karena pengaruh racun akut dari unsur tersebut sangat buruk. Merkuri atau biasa dikenal dengan raksa dengan simbol Hg. Merkuri merupakan logam yang secara alami ada dan merupakan satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Logam murninya berwarna keperakan, cairan tak berbau dan mengkilap. Bila dipanaskan sampai suhu 357 derajat Celcius, merkuri akan menguap. Selain untuk kegiatan penambangan emas, logam merkuri juga digunakan dalam produksi gas klor, soda kaustik, termometer, bahan tambal gigi, dan baterai. Raksa di atmosfer sebagian besar berasal dari limbah industri yang melepaskan gas atau uap raksa ke atmosfer, kemudian terdeposisi kembali ke permukaan bumi bersamaan dengan proses presipitasi atau biasa disebut dengan hujan.
Kemudian, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika pada unsur golongan 12 yaitu pada logam seng dan kadmium memiliki bentuk padatan, sedangkan pada logam merkuri memiliki bentuk cairan pada temperatur ruang. Massa jenis dari logam seng, kadmium, dan merkuri semakin besar. Hal ini dikarenakan nomor atom dari logam seng, kadmium, dan merkuri semakin besar. Titik leleh dan titik didih dari seng, kadmium, dan merkuri semakin rendah. Hal ini dikarenakan lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektron. Titik didih dan titik leleh seng, kadmium, dan merkuri menurun dari atas ke bawah. Hal ini disebabkan oleh energi kohesi, yang artinya energi tarik-menarik atom yang satu dengan yang lainnya semakin kecil, sehingga diperlukan suhu yang rendah untuk memutuskan ikatan antar atom. Dari atas ke bawah, dalam satu golongan terlihat bahwa jari-jari atom bertambah dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini dikarenakan bertambahnya nomor atom, maka jumlah kulit juga akan semakin banyak, sehingga jarak inti dengan elektron terluar akan semakin jauh. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil, sebab jari-jari atom semakin besar, sehingga daya tarik antara inti dengan elektron terluar semakin lemah, kecuali pada logam merkuri. Perbedaan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa elektron 4F bukan merupakan perisai yang baik bagi elektron kulit terluar jika dibandingkan dengan elektron dalam subkulit bagian dalam lainnya. Ini menyebabkan muatan inti efektif dan ukuran atom merkuri yang lebih kecil dari yang diharapkan. Kemudian, seng, kadmium, dan merkuri tidak dapat ditarik oleh magnet, atau biasa disebut dengan diamagnetik, sebab semua elektronnya telah berpasangan. Sifat kimia. Sifat kimia pada seng dengan simbol Zn bersifat lunak dan sangat reaktif. Misalnya, bereaksi dengan asam encer menghasilkan ion dipositif menurut persamaan reaksi sebagai berikut. Seng dengan fase solid ditambah ion hidronium dengan fase aquos menghasilkan ion seng aquos tambah gas hidrogen dan air dengan fase liquid. Logam ini juga terbakar jika dipanaskan secara perlahan dalam gas klorin menghasilkan seng klorida. Dengan persamaan reaksi, seng dengan fase solid ditambah klorin menghasilkan seng klorida dengan fase solid. Seng mengalami korosi yang ditandai perubahan warna dengan cepat di udara lembab. Bereaksi dengan oksigen, fosfor, dan halogen ketika seng dipanaskan. Larut dalam asam non-pengoksidasi dengan pelepasan gas hidrogen. Reaksi dengan asam pengoksidasi lebih sulit, sehingga dengan asam nitrat untuk membentuk berbagai pengoksidasi nitrogen bergantung pada konsentrasi dan suhu. Pada sifat kimia kadmium, yaitu lebih tahan terhadap korosi dibandingkan dengan zinc, bereaksi dengan oksigen, sulfur, fosfor, dan halogen ketika dipanaskan. Tidak bereaksi dengan hidrogen, karbon, dan nitrogen. Larut dalam asam non-pengoksidasi dengan pelepasan gas nitrogen. Sifat kimia pada merkuri larut dalam cairan polar maupun tidak polar.
Merkuri bereaksi dengan oksigen, sulfur, dan halogen ketika dipanaskan, namun tidak bereaksi dengan fosfor. Tidak bereaksi dengan hidrogen, karbon, ataupun nitrogen. Merkuri tidak reaktif terhadap asam non-oksidasi, namun larut dalam HNO3 pekat dan H2SO4 pekat, dan panas membentuk garam Hg3 bersama oksida nitrogen dan sulfur dengan HNO3 encer lambat membentuk garam Hg2NO3 dua kali. Setelah pemaparan materi di atas, kami menemukan beberapa ide atau gagasan tentang unsur golongan 12, yaitu pertama, dalam persyaratan unsur golongan 12, kami menambahkan ide yaitu logam berat harus bersifat lunak, lebih mudah diakumulasi, harus mengandung mineral pada logam berat. Terdapat logam berat tidak berbau yang digunakan untuk mengelola limbah. Yang kedua, pada unsur golongan 12 harus mengetahui logam berat yang berbahaya kadarnya dalam tubuh melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Idealnya kita harus memulai dengan logam permanen yang merupakan racun bagi tubuh manusia, karena sangat membahayakan kesehatan. Akan terpengaruh racun akut yang menyebabkan gejala dalam tubuh. Di dalam penderita yang keracunan mengalami tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal, kerusakan jaringan testikular, dan kerusakan sel-sel jaringan darah merah. Jika terkena racun terhadap tubuh, perbedaan karakteristik yang berbeda seperti daya racunnya, distribusi, akumulasi, atau pengumpulan, dan waktu retensinya atau biasa disebut dengan penyimpanan di dalam tubuh yang dapat berpengaruh terhadap tubuh karena dapat menghambat kerja enzim dan menyebabkan kerusakan sel. Demikianlah hasil pemaparan kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.